Belakangan ini harga Bitcoin kan lagi anjlok parah ya. Nah, ini bikin banyak banget investor jadi panik dan khawatir. Sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Jadi ada dua pertanyaan besar nih yang pasti ada di kepala kita semua sekarang. Pertama, kenapa sih Bitcoin ini kok jadi bearish banget? Terus yang kedua, dan ini yang bikin deg-degan, kira-kira bakal turun sampai seberapa dalam? Ternyata, anjloknya Bitcoin ini bukan karena satu penyebab tunggal loh. Ini lebih kayak badai sempurna. Tekanan datang dari 5 arah yang berbeda sekaligus. Kita bakal bahas semuanya satu persatu, mulai dari drama regulasi di Washington, sampai sinyal-sinyal teknis di grafik yang udah nggak bisa dibantah lagi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu soal Clarity Act. Ini tuh tadinya dianggap sebagai angin segar, sebuah rancangan undang-undang di Amerika yang diharapkan bisa ngasih kejelasan buat dunia kripto. Tapi, kok malah jadi bumerang? Jadi gini ceritanya. Awalnya tuh kelihatannya mulus banget. Pertengahan 2025, RUU ini lolos dengan gampang di DPR Amerika, semua pada optimis. Tapi, begitu bolanya pindah ke Senat, nah disitulah masalahnya mulai muncul. Jadi, apa sih yang diutak-atik sama Senat? Gampangnya, mereka nambahin beberapa pil racun ke dalam RUU ini. Bayangin aja, imbal hasil dari stablecoin dibatasin, aturan buat DeFi atau keuangan terdesentralisasi, itu loh, sistem keuangan tanpa bank, diperketat habis-habisan. Dan yang paling parah, inovasi kayak mengubah emas atau saham jadi token digital, itu seakan-akan dilarang. Wah, ini sih bener-bener membelokkan tujuan awalnya. Reaksi dari para pemain industri, wah, udah jelas, diringkas dengan sempurna sama bosnya Coinbase, Brian Armstrong. Gara-gara perubahan yang merugikan ini, Coinbase langsung cabut dukungan. Logikanya simple, daripada kita punya aturan yang jelek dan malah menghambat, ya mending nggak ada aturan sama sekali kan? Oke, kita lanjut ke faktor kedua. Dan yang ini datangnya dari dunia teknologi. Muncul ancaman baru yang bisa dibilang fundamental banget buat Bitcoin, yaitu AI canggih bernama Cloud Opus 4.5 dari Anthropic. Coba dilihat perbandingannya, ini beneran jauh banget. Bitcoin yang kita kenal sebagai emas digital, itu secara desain memang dibuat kaku. Dia cuma bisa proses sekitar 7 transaksi per detik. Bandingin sama blockchain yang bisa dirancang sama AI ini, potensinya bisa lebih dari 100.000 transaksi per detik. Beda level banget kan? Nah, poin utamanya di sini, dan ini penting banget buat kita sadari. Bitcoin itu pada dasarnya adalah teknologi. Dan namanya teknologi, ya suatu saat pasti akan usang. Sama kayak komputer jadul atau HP pertama kita. Pasti akan ada yang lebih baru, lebih cepat, lebih efisien. Ini jadi pertanyaan besar soal masa depan Bitcoin dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke faktor ketiga. Dan jujur, ini yang paling aneh. Tapi jangan salah, ini juga ikut andil dalam menciptakan sentimen negatif di pasar. Kita ngomongin soal hoax yang nyambung-nyambungin penciptaan Bitcoin sama Jeffrey Epstein. Ini ironis banget loh. Komunitas Bitcoin itu kan sering banget ya tumbuh dari narasi-narasi teori konspirasi, anti pemerintah, anti elit. Sekarang malah mereka sendiri yang jadi korban teori konspirasi. Ada email palsu hasil editan Photoshop yang kelihatan asli banget terus jadi viral. Walaupun bohong, tapi ya berhasil bikin pasar makin panik dan ragu. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang paling serius. Dan bisa dibilang ini adalah alasan mekanis utama kenapa harganya bisa anjlok separah ini. Ini adalah bom waktu yang akhirnya meledak. Konsep ini dipopulerkan oleh siapa lagi kalau bukan Michael Burry, investor legendaris yang ceritanya ada di film The Big Short. Dengar namanya aja udah bikin kita was-was kan? Nah, jadi apa sih sebenarnya disebut collateral death spiral atau spiral kematian jaminan ini? Gampangnya gini, ini tuh lingkaran setan. Harga sebuah aset, katakanlah Bitcoin, mulai turun. Penurunan harga ini memicu penjualan paksa secara otomatis. Penjualan paksa ini, ya jelas, bikin harganya makin turun. Dan siklus ini terus aja berulang. Makin lama, makin dalam. Biar kebayang, begini prosesnya di dunia nyata. Jadi banyak trader pakai Bitcoin mereka sebagai jaminan di platform kayak Hyperliquid. Jaminannya buat apa? Buat beli emas dalam bentuk token. Namanya PEXG. Tapi pakai leverage. Leverage itu artinya mereka ngutang biar bisa beli lebih banyak. Nah, pas harga Bitcoin turun, nilai jaminan mereka kan jadi ikutan turun dong. Ini memicu yang namanya margin call, alias disuruh nambah jaminan. Kalau nggak bisa nambah, sistem platform itu otomatis ngejual posisi emas mereka dalam keadaan rugi. Terus buat nutupin ruginya, sistemnya ngejual Bitcoin yang dijadiin jaminan tadi. Kebayangkan? Ini bikin tekanan jual ke Bitcoin jadi gede banget. Harganya makin anjlok dan makin banyak lagi yang kena margin call. Muter terus di situ. Dan akhirnya, semua faktor yang udah kita bahas tadi, soal regulasi, AI, hoax, sampai spiral jaminan, semuanya itu dapat konfirmasi visual di grafik harga.
Inilah momen yang ditunggu-tunggu para trader sebagai penanda. Konfirmasi finalnya datang dari sebuah pola klasik yang sangat terkenal di dunia trading, pola head and shoulders. Kalau pola ini muncul, ini sinyal yang kuat banget kalau pesta udah usai. Tren bullish udah berakhir dan crypto winter atau musim dingin kripto yang baru resmi dimulai. Pola ini nggak muncul tiba-tiba ya. Prosesnya panjang, mulai kebentuk dari akhir 2024. Peringatan awalnya udah muncul di akhir 2025. Tapi, cap konfirmasinya itu baru kejadian tanggal 4 Februari 2026. Momennya adalah pas harga Bitcoin jebol ke bawah level support kunci yang namanya neckline. Ibaratnya, lantainya ambruk. Nah, terus pertanyaannya, seberapa dalam turunnya? Kalau kita hitung secara teknis dari pola head and shoulders ini, target penurunan teoritisnya itu ada di angka $43.924. Ingat ya, ini bukan ramalan pasti, tapi sebuah proyeksi berdasarkan pola yang sudah terbukti secara historis. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke salah satu prinsip paling dasar di pasar. Ada yang namanya teori Dow yang bilang kalau sebuah tren, mau itu naik atau turun, bakal terus berlanjut sampai ada sinyal pembalikan yang benar-benar jelas. Nah, pola head and shoulders tadi udah ngasih konfirmasi kalau tren turun sudah dimulai. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, pola apa yang nanti akan jadi sinyal berakhirnya tren turun ini?